Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat adalah nikmat sehat dan waktu luang, karena banyak lalai manusia di dalamnya ketika nikmat ini Allah telah berikan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ni'matani maghbun fi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada dua nikmat yang mana manusia lalai di dalamnya, adalah nikmat sehat dan waktu luang. Maka kita patut bersyukur, memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan kita, beliaulah percontohan kita, proyek percontohan kita yang besar dalam hidup kita, agar kita menjadi insan manusia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan, dan kita berharap bertemu beliau tatkala di akhirat kelak. Pesan dari kami adalah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mana takwa dari Talha bin Habib, anta amala li ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas cahaya. Wa anta truka li ma'siyatillah ala nuri min Allah takhafu iqaballah. Dan yang mana sebaliknya, kita meninggalkan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, agar kita semua selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan itu semua kita tinggalkan di atas ilmu dan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedang berada di bulan tenang, bulan tanpa banyak peristiwa di dalamnya, dan suasana ibadah yang menggugah diri kita, yang memberikan booster kepada diri kita, semangat di dalamnya, seperti Ramadan. Pada seperti inilah banyak di antara kita yang lalai, yang mulai longgar di dalam ibadahnya, dan menganggap biasa kondisi turunnya semangat di dalam amal. Yang mana yang maksud kami longgar adalah dalam ibadah. Tatkala seorang mulai meremehkan ibadahnya, yang mana dia sudah mulai istiqomah, dia mulai lalai, seperti salatnya dia mulai terlambat, tilawahnya mulai jarang, hari-harinya lepas tanpa membaca Al-Quran, zikirnya dia mulai lalai, mulai ditinggalkan, dan hatinya tidak lagi merasa bersalah tatkala dia berbuat maksiat. Maka inilah tanda-tanda awal, yaitu melemahnya iman. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan diri kita di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang yang lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ketahuilah jamaah sekalian, kaum muslimin sekalian, lalai adalah sebab kehancurannya iman. Orang yang lalai dari Allah akan lupa pada tugas utamanya di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbaiki dirinya, untuk mengingat-ingat kematian, kehidupan yang abadi. Maka bahaya lalai di masa tenang ini adalah sangat berbahaya, jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb." Kata beliau, sungguhnya iman itu bisa rusak sebagaimana usangnya pakaian. Para sahabat
Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidahu, bagaimana kami memperbaruinya? Qala Rasulullah sallallahu an yujaddida al-imana fi qulubikum, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui keimanan kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui iman kita. Maka jamaah sekalian, iman tidak turun tiba-tiba. Iman dia bisa menipis sedikit demi sedikit. Ketika tatkala kita mulai lalai, mulai menunda-nunda sholat kita, mulai jarang tilawah Quran kita, zikir kita mulai hilang, hati kita mulai keras, maksiat yang kita lakukan kita anggap remeh, kita anggap itu adalah perbuatan dosa yang kecil yang kita tidak akan diazab ketika kita melakukannya. Maka para salaf terdahulu dalam menjaga iman, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kami telah melihat kaum yang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Kami berkata, rafiqu bi'amalikum, permudahlah, ringankanlah diri kalian. Mereka menjawab, kami berjuang demi hari yang panjang 50.000 tahun, sedangkan kita baru masuk bulan-bulan yang biasa, sudah longgar. Mereka memperjuangkan untuk hidupnya setelah kematiannya. Maka kita pun harus mempersiapkan itu semua. Ujian hakiki yang akan dihadapi diri kita, maka itu adalah istiqamah. Saat tidak ada hal-hal yang mendorong diri kita untuk beramal, disitulah ujian kita yang menunjukkan kekokohan iman. Bukan hanya ibadah saat Ramadan, tapi bagaimana seorang tetap taat ketika tidak ada suasana yang mendorongnya. Maka janganlah kita tertinggal dari salat berjamaah, zikir pagi dan petang jangan sampai lepas dari lisan kita, istighfar dan amalan kecil yang ringan, yang mana itu tetap kita amalkan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, karena amal yang ringan namun konsisten lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada khutbah pertama tadi, kita telah mengingat bahaya lalai di bulan-bulan yang tenang. Pada khutbah kedua ini, mari kita mengarahkan hati kita, diri kita untuk mempersiapkan menuju Ramadan, karena tidak ada persiapan yang berharga kecuali persiapan jiwa kita. Ketahuilah jamaah sekalian, Ramadan semakin dekat. Siapa yang bersiap dari sekarang, maka dia akan siap tatkala Ramadan itu tiba. Mungkin kita merasa Ramadan masih lama, padahal aslinya, hakikatnya waktu berjalan begitu cepat dan umur tidak panjang. Persiapan menuju Ramadan bukan dimulai ketika memasuki Rajab atau Sya'ban, tetapi dimulai dari sekarang, dari hari-hari ini, dari bulan kita berada saat ini. Mengapa? Karena orang yang sudah siap sejak awal akan memasuki Ramadan dengan hati yang lebih lembut, iman yang lebih kuat, ilmu yang lebih matang, dan amal yang lebih stabil, dia sudah konsisten di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan hanya memuji Mu'adz. Hadis ini mengingatkan diri kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tersebut hanya kita yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Ni'mar rajul al-Mu'adz law annahu atala shalah min lail. Mu'adz dia memanjangkan
sholatnya tatkala malam hari, dia bangun tatkala malam hari. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mencontoh Mu'adz. Bagaimana tatkala siang hari mereka beramal, mereka bekerja, tapi tidak lupa di malam harinya. Kita bangun di malam hari, yang mana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Dan persiapan menuju Ramadan itu ada 3. Yang pertama, tazkiyatun nufus. Persiapkan hati-hati kita, membersihkan hati dari yang namanya dendam, membersihkan hati dari yang namanya iri, membersihkan hati kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang masih kita lakukan, dan membersihkan hati kita dari kerasnya hati untuk beramal. Dan itu semua bisa kita hilangkan dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, karena tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin Ramadan memberi cahaya kepada hati kita, yang mana kita datang kepada cahaya tersebut dalam keadaan hati kita kegelapan, dan kita berusaha menerangi sebelumnya dan tambah terang tatkala Ramadan tiba dan Ramadan pergi. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita menuntut ilmu tentang yang pertama, fikih puasa, adab dalam tilawatil Quran, keutamaan sholat tarawih, cara memaksimalkan 10 malam terakhir. Ramadan bukan hanya kita hanya menahan lapar, ia adalah ibadah yang agung yang perlu ilmu sebelum beramal. Yang ketiga, persiapan adalah amal itu sendiri. Mulailah membiasakan yang namanya sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat. Merutinkan tilawah walaupun 1 halaman sehari. Bahkan lebih kecil, istiqomahkan baca 1 ayat di luar sholat. Kita pegang mushaf, baca 1 ayat tiap hari, kalau memang waktu kita sibuk atau padat. Karena barang siapa yang membiasakan diri sebelum Ramadan, ia akan mudah tatkala Ramadan itu tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil dari kesungguhan hambanya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-60, Allah taala berfirman, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan beri petunjuk atau jalan menuju jalan-jalan kami. Kunci sukses di bulan Ramadan kelak adalah kesungguhan diri kita di waktu ini. Jangan tunda lagi, ya kawan sekalian. Persiapkan mulai sekarang agar kita sampai di garis finish dengan kemenangan, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim 'ala ni'amihi. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allah
استووا